Harun ditembak dan meninggal di tempat kejadian perkara. Harun terkena tembakan oleh penembak misterius dari jarak 11 meter. Polisian menduga senpi yang digunakan oleh penembak misterius ini adalah pistol berjenis Glock 42. Sehari setelah kerusuhan pada Kamis 22 Mei 2019, Pak Didin dan ATS mendapat kabar bahwa Harun meninggal dunia. Tapi pertanyaannya, di tengah kerusuhan itu siapa yang menembak Harun? Misteri tewasnya Harun Al-Rashid kembali disorot. Mulanya berawal dari sini. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas, sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Ya, itu adalah pernyataan Anies Baswedan saat debat pertama Capres Pemilu 2024 Selasa 12 Desember kemarin. Anies Baswedan menyinggung proses hukum kasus meninggalnya Harun Al-Rashid yang menurutnya hingga saat ini belum menemukan keadilan. Dan tidak kalah penting, hadir di sini ayahnya Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid adalah anak yang mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019. Dia menuntut keadilan pada saat itu dengan ikut protes hasil pemilu. Tapi apa yang terjadi? Dia tewas dan sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Nah, jadi penasaran kan sama sosok Harun Al-Rashid dan misteri kematiannya? Jadi, Harun ini anak kedua dari 3 bersaudara yang berasal dari Duri Kepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ia masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP saat tewas dalam kerusuhan 22 Mei 2019 di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Harun ditembak dan meninggal di tempat kejadian perkara. Pada 2019, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo bilang, hasil investigasi menunjukkan Harun terkena tembakan oleh penembak misterius dari jarak 11 meter. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Suyudi Aryoseto nambahin, berdasarkan hasil uji balistik dikombinasikan dengan keterangan saksi mata, penembak diduga memegang senjata api menggunakan tangan kiri di bawah dada mengarah ke samping. Dalam posisi itulah si penembak misterius melepaskan tembakan sehingga mengenai Harun. Peluru mengenai lengan kiri Harun hingga tembus ke rongga dadanya. Jadi emang, pada saat itu ada bentrokan antara massa dan aparat gabungan Brimob, Polri, dan TNI. Massa yang demonstrasi di depan kantor Bawaslu Jakarta Pusat ini menolak hasil pemilu. Mereka merasa kecewa terhadap hasil pemilu 2019 yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dari lokasi itu, bentrokan merembet ke kawasan Tanah Abang dan juga Selipi, Jakarta Barat. Tapi pertanyaannya, di tengah kerusuhan itu siapa yang menembak Harun? Sampai sekarang, pembunuh Harun Al-Rashid masih menjadi misteri. Tapi berdasarkan keterangan saksi, penembak misterius diduga berada dari arah ruko dekat flyover Selipi. Pelaku diperkirakan memiliki tinggi 175 cm, tubuhnya kurus, serta memiliki rambut gondrong. Sampai sekarang juga nggak tahu apakah pelaku ini menembak asal-asalan atau dia emang sengaja mengarahkan pistolnya ke Harun yang masih remaja ini. Aduh, kok tega ya nembak anak kecil? Tapi yang jelas, polisi menemukan fakta kalau peluru yang bersarang di tubuh Harun berasal dari senjata non-organik, yaitu senjata yang nggak sesuai standar Polri. Kepolisian menduga senpi yang digunakan oleh penembak misterius ini adalah pistol berjenis Glock 42. Menurut saksi kunci, pelaku menyimpan senpi ini di balik pakaiannya. Nah, selain itu ada juga kabar yang kurang mengenakan. Ada pendapat kalau Harun itu turut terlibat dalam kerusuhan. Harun dituduh sebagai perusuh. Kabar ini pun buru-buru dibantah ayah Harun, Pak Didin Wahyudin. Kata Pak Didin, Harun tidak ada hak untuk berpolitik karena usianya aja masih 15 tahun.
Nah, kabar kalau Harun ini sebagai perusuh juga terbantahkan dengan kesaksian temannya yang juga ikut ke lokasi kejadian. Harun berada di kerumunan demo dengan mengajak temannya berinisial ATS. Harun bilang gini ke ATS, "Ayo coba lihat ke Selipi, katanya di sana ada demo." Terus mereka berdua naik motor. Sekitar jam 2 siang, Harun sama ATS menuju daerah Selipi buat lihat massa yang sejak siang udah berunjuk rasa. Sebelumnya juga, massa di jembatan layang Selipi bentrok sama polisi. ATS sempat ngajak Harun buat menjauh dari lokasi biar lukanya diobatin dulu. Harun dan ATS berbaur dengan massa sampai malam hari. Saat itu, ATS bilang kalau Harun sempat terkena lemparan gas air mata petugas di bagian pahanya. ATS ngajak Harun buat menjauh dari lokasi, biar lukanya ini tuh diobatin dulu, tapi Harun bersikukuh pengen balik ke lokasi dan menyaksikan kerusuhan. Nah, jam 10 malam, massa bentrok lagi sama polisi. Di sini ATS terpisah sama Harun akibat gas air mata. ATS kira Harun tuh udah pulang ke rumahnya, jadi dia memutuskan untuk pulang sendirian. Menurut ayah Harun, Pak Didin, anaknya itu nggak balik lagi ke rumah pada Rabu malam. Sebelum keberadaan Harun diketahui, media sosial diramaikan dengan video viral yang memperlihatkan pemukulan oleh anggota polisi di dekat Masjid Al-Huda, Kampung Bali, Tanah Abang. Awalnya, diduga Harun menjadi korban pemukulan dalam aksi ini. Namun, menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, orang di dalam video itu adalah pelaku kerusuhan bernama Andri Bibir. Sehari setelah kerusuhan, pada Kamis 22 Mei 2019, Pak Didin dan ATS mendapat kabar bahwa Harun meninggal dunia. Selain Harun, total ada 9 yang tewas dalam peristiwa 21 hingga 22 Mei lalu ini. Mereka ditemukan di 3 lokasi berbeda. Hingga sekarang kepolisian belum mengungkapkan siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Harun dan 8 orang lainnya.